Halo. Hai teman-teman. Hai guys. Halo Ra. Halo sahabat logis. Halo semuanya. Jumpa kembali di PP Podcast bersama saya Gusnul Aldi Saputra. Sebelumnya aku mau tanya nih, pernah nggak sih kalian merasa bersalah jika tidak bisa maksimal menolong orang lain? Atau enggak merasa nggak enakan jika kita tidak bisa mengiyakan permintaan orang lain? Atau suka galau tentang perkataan orang lain? Kalau jawaban kalian kebanyakan itu iya, maka kamu masuk tempat yang tepat nih di PP Podcast episode ke-12. Nah, kali ini aku bakal bahas nih tentang sikap bodo amat yang harus kalian miliki untuk menjaga kesehatan mental kalian loh. Sebelum masuk ke penjelasannya, kebanyakan orang menyebut orang yang merasa bodo amat adalah orang yang tidak punya emosi dan tidak punya pemahaman tentang apapun. Bukan seperti itu yang dimaksud sikap bodo amat. Jadi apa ya yang dimaksud hal-hal bodo amat di sini? Masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi beda. Acuh tak acuh sangatlah berbeda dengan sikap bodo amat. Orang acuh tak acuh merupakan orang yang lemah dan ciut hatinya. Mereka tergolong couch potatoes, alias mager, alias malas gerak. Faktanya, orang acuh tak acuh sering berusaha untuk bersikap bodo amat karena dalam kenyataannya mereka terlalu rewel terhadap segala sesuatu. Mereka terganggu dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Mereka risau dengan apa yang dipikirkan setiap orang tentang idenya. Mereka takut dengan penilaian orang lain yang buruk terhadap dirinya, sehingga mereka terjebak dalam kandang penilaian orang lain. Intinya adalah masa bodoh tidak untuk semua hal, namun untuk setiap hal yang tidak penting dalam hidup kita. Peduli terhadap hal-hal yang sungguh penting, teman-teman, keluarga, target hidup, dan hal-hal yang penting untuk hidup kalian. Sikap bodo amat berarti kita menyimpan energi kita untuk hal-hal yang membuat kita nyaman, yang bakal berdampak besar untuk diri kita. Dan karena keputusan itulah, karena memutuskan untuk menyimpan kepeduliannya untuk hal-hal besar dan penting, sebagai balasannya orang-orang yang berharga untuk hidup kita akan semakin peduli terhadap kita. Untuk bisa mengatakan bodo amat kepada kesulitan, pertama-tama adalah harus peduli terhadap sesuatu yang lebih penting dari kesulitan. Seorang yang bodoh amat dapat dengan mudah menghalau kesulitan, membiarkan hanya hal-hal positif saja yang berada di sekitarnya. Alasan orang-orang mengobrol kepedulian mereka kepada hal-hal yang kurang begitu penting bagi hidup mereka adalah bahwa mereka tidak mempunyai sesuatu yang layak dipedulikan. Jika sahabat logis menyadari bahwa diri sahabat logis secara konsisten memberikan perhatian yang lebih terhadap hal-hal yang sepele yang membuat gusar, ya seperti foto baru mantan pacar di Instagram, artinya memang sahabat logis tidak punya sesuatu yang layak dikerjakan di hidup ini. Jadi sahabat logis, menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam kehidupan sahabat mungkin menjadi cara yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga sahabat. Karena jika tidak, maka perhatian sahabat, tenaga sahabat akan tercurah pada hal-hal yang tanpa makna. Entah kalian sadari atau tidak, kita sebagai makhluk sosial selalu diperhatikan.
Coba deh sahabat logis throwback sebentar saat kita masih kecil. Semua hal terasa baru dan seru, dan semua nampak begitu berarti. Karena itu kita jadi peduli di banyak hal. Kita jadi tertantang untuk mencoba hal yang baru karena rasa penasaran kita. Saat masih kecil, entah disadari atau tidak, kita jadi sangat peduli tentang setiap hal dan setiap orang. Tentang apa yang dikatakan orang lain, tentang sekolah, tentang apa yang kita kenakan, modis enggak, mengikuti tren enggak, culun atau tidak. Mungkin itu yang sahabat logis pikirkan, atau juga lebih dari itu. Ketika beranjak dewasa, didukung oleh banyak pengalaman, sahabat logis mulai menyadari sebagian besar hal semacam ini memiliki dampak yang kecil dalam hidup kita. Orang-orang yang komentarnya sangat kita risaukan sebelumnya tidak akan terhitung lagi di dalam kehidupan kita. Penolakan-penolakan yang menyakitkan yang pernah kita rasakan telah memberikan andil yang sangat besar bagi kehidupan kita yang akan datang. Kita pun jadi tahu betapa kecilnya perhatian orang lain yang diberikan kepada kita. Dan kita akhirnya memilih untuk tidak lagi menanggapi mereka terlalu serius. Lalu seiring bertambahnya usia, energi kita semakin turun dan identitas pun semakin menguat. Kita tahu siapa kita, dan kita menerimanya sepenuh hati, termasuk bagian-bagian yang sama sekali tidak membanggakan. Dan anehnya, ini membuat kita merasa merdeka. Kita tidak perlu memikirkan banyak hal. Hidup berjalan apa adanya. Kita menerimanya, entah baik atau buruk. Kita menerima bahwa kita tidak bisa pergi ke bulan atau menikmati salju di Eropa nan jauh di sana. Dan itu pun tidak masalah bagi kita. Hidup akan terus berjalan. Jadi sekarang ini sahabat logis bisa menyisihkan perhatian sahabat yang semakin berkurang untuk hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Keluarga kita, teman kita, lingkungan yang kondusif untuk kita, dan hal-hal yang lebih penting untuk diri kita sendiri. Penolakan membuat hidup lebih baik. Terkadang kita selalu mengiyakan apa saja permintaan orang lain yang bukan sama sekali menjadi prioritas kita. Mungkin banyak dari kita telah disuguhi dan dicekokin dengan keyakinan-keyakinan untuk harus menerima sesuatu dengan lapang dada. Ya mungkin ini bagus untuk beberapa aspek, tapi jadi buruk kalau kita jadi nerima-nerima aja terhadap segala sesuatu yang terjadi ke kita, dan jadi takut dan gak pede untuk menolaknya. Tetapi kita perlu menolak sesuatu, terutama yang tidak berimpact besar terhadap kehidupan kita. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan dengan hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan kita. Kita harus memilih sebuah nilai untuk diri kita sendiri yang menuntut kita untuk menolak nilai-nilai dari pilihan lain. Jika saya memilih untuk belajar di Politeknik Negeri Malang ini dan mengharapkan menjadi seorang engineer yang hebat, artinya saya mungkin tidak akan belajar ilmu kesenian yang tidak sebagai bagian yang penting dalam hidup saya. Itu adalah pilihan yang sehat dan menuntut penolakan-penolakan di setiap langkahnya. Intinya, kita semua harus peduli terhadap sesuatu untuk menghargai sesuatu. Dan untuk menghargai sesuatu, kita harus menolak apa yang bukan sesuatu tersebut. Untuk menilai X, kita harus menolak non-X. Penolakan adalah sebuah hal yang penting dan berdampak demi memelihara nilai-nilai kita. Penolakan
adalah sebuah hal yang penting dan berdampak besar demi memelihara nilai-nilai kita. Demikian pula identitas kita. Kita ditentukan oleh apa yang di sekeliling kita, juga apa saja yang kita tolak dalam hidup kita. Dan jika tidak menolak sesuatu apapun, mungkin ya karena kita sendiri takut ditolak. Pada dasarnya kita belum menemukan jati diri kita, belum menemukan nilai-nilai apa saja yang ingin kita raih. Keinginan untuk menolak sesuatu, keinginan untuk menerima apapun, dan untuk membuat semua hal berpadu secara harmonis merupakan bentuk keegoisan yang dalam dan halus. Orang-orang seperti ini merasa mereka itu selalu merasa baik, menghindari untuk menolak apapun karena jika mereka melakukannya, mereka membuat diri mereka sendiri atau orang lain merasa buruk. Dan karena mereka tidak mau menolak apapun, berarti mereka hidup dalam hidup yang tanpa nilai. Kemampuan buat menolak itu susah, tapi sangat penting, sahabat logis. Tidak ada satu orang pun yang ingin terjebak dalam hubungan yang tidak mereka bahagia. Tidak ada satu orang pun yang ingin terjebak melakukan pekerjaan yang tak mereka senangi. Tidak ada orang yang menginginkan ketidakberdayaan akibat tidak bisa mengutarakan maksud mereka. Namun begitu, banyak orang yang memilih hal tersebut sepanjang waktu karena tidak berani mengatakan tidak kepada orang lain. Jujur dalam diri sendiri untuk bisa semaksimal mungkin mengatakan tidak kepada hal-hal yang kurang begitu penting untuk hidup kita. Dengan cara ini, penolakan sesungguhnya membuat hidup kita semakin baik dan kehidupan emosional kita akan jauh lebih sehat. Mulai saat ini, stop memperdulikan hal-hal yang tidak bernilai bagi hidup kita. Stop berusaha memenuhi standar orang lain. Mari kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Apresiasi apapun yang kita pilih. Apresiasi apapun yang kita tolak untuk membentuk identitas kita. Sekian podcast kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di PP Podcast episode selanjutnya. This 10 minutes. See you tomorrow.